Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddamu tasbihu minha. Itu udah ketemu bacanya? Ya, ada. Wa yuqaddamu tasbihu minha, dan didahulukan tasbih daripada zikir-zikir. Jadi zikir tasbih zikir ruku banyak. Jangan sampai tasbihnya nggak dibaca gitu. Kalau emang mau tambahin boleh, tapi dahulukan tasbih. Tasbih yang apa tasbih? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh tambahin lagi tuh. Kita makin banyak tambahan sunnah, makin cakep, makin dekat nanti kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita merasa aman dengan ibadah-ibadah wajib kita. Kita ketika nanti menghadap Allah hanya sekedar yang wajib-wajib, itu belum tentu kita selamat. Karena kewajiban kita banyak yang kita kerjain dalam keadaan apa? Sholat kita nggak khusyuk. Sholat kita nggak baca Quran, kita nggak tadabur, doa kita nggak tadabur, doa kita nggak khusyuk. Makanya kita perbanyaklah sunnah. Dengan perbanyak sunnah, kata Nabi bilang nanti kamu akan dekat dengan aku. Tuh, otomatis kalau dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah nggak? Dekat. Makanya kita perbanyak sunnah. Jadi sunnah itu jangan kita perkara yang remeh, yang kita remehkan. Sunnah itu bisa nanti menghandle ibadah-ibadah wajib kita gitu. Nggak bisa ibadah wajib kita andelin, berantakan ibadah wajib kita, ngaku aja ya nggak. Sholat kita belum bener, baca Quran kita nggak tadabur gitu. Makanya kita bantu nanti menghadap Allah dengan sunnah. Kita ingat janji Nabi tuh, kita akan dapat apa tuh? Dapat kedekatan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah apa aja banyak. Dari masuk WC kita baca doa tuh, Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Makan bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masuk masjid kita baca doa. Setiap aktivitas kita pasti tidak lepas dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan masalah pekerjaan sunnahnya yang kita kerjain, perkara kita ingat sama Nabi apa enggak gitu. Setiap kita melakukan sunnah, kita di situ hadirkan bahwa ini kerjaan yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu. Ini sunnah Nabi nih. Ingat ya tuh. Makan kita baca doa, yang dibaca ini doa Nabi. Jadi kita ada kontak hubungan selalu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan makan ingat Nabi, lagi sholawat aja nggak ingat Nabi, bener nggak? Ini lagi sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabinya nggak ingat dia. Apalagi yang lain tuh. Jadi kita melakukan sunnah, kita ingat ini sunnah adalah kerjaan dan perbuatan doa-doa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama orang-orang soleh mengatakan, lau ghaba ani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tarfata ain. Seandainya ghaba, lenyap ani dari saya Rasulullah, seandainya saya nggak ingat Rasulullah sekejap pun, tuh apa kata ulama? Mau adatu minal muslimin, ma adatu nafsi minal muslimin. Aku nggak reken diriku, bukan termasuk, aku tidak reken diriku orang Islam. Sekejap mata aku melakukan sesuatu apapun, nggak ingat Nabi di situ, aku nggak reken diriku orang Islam. Tuh orang-orang soleh gitu. Apapun aktivitas yang dia kerjakan, dia nggak ingat Nabi di situ, dia nggak reken gue orang Islam. Berarti gue bukan orang Islam tuh. Makan kita ingat Nabi, ngapain aja, masuk masjid ingat doa Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika, apa tuh doanya tuh? Masuk masjid, itikaf, mau itikaf, baca doa itikaf, niat itikaf, ini sunnah dari Nabi. Masuk masjid sunnah itikaf. Apa aja kerjaan kita, minum, Bismillahirrahmanirrahim, tangan kanan, ingat ini semua kerjaan Nabi. Jangan, kata ulama begitu. Kalau kita mah tadi ini sama, saya juga sering lupa, bukannya saya benar gitu, bukan berarti kita saling mengingatkan. Jangan sampai kita sunnah kita kerjain tapi nggak ada Nabi di hati kita. Sunnah dengan sunnah kita kerjain, kita hadirkan Nabi kita di hati kita tuh. Jadi di sini wa yuqaddamu tasbih minha, dahulukan tasbihnya tuh. Fa in aradal iktisara fa yustahabu tasbih. Maka jika dia ingin meringkas, dibacaannya mau satu aja. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi itu kalau mau diringkas. Kalau emang dia mau gabung bagus. Wa adnal kamal, dan paling sedikitnya sempurna minhu daripada tasbih salasu tasbihat.
paling enggak sholat sekurang-kurangnya 3 tasbih. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Enggak pakai wa bihamdi, boleh. Wa bihamdi tambahan dari ulama. Tapi kalau baca juga cakep karena itu tambahan dari ulama. Ya paling minimal dia baca 3 tuh. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Gimana dia buru-buru mau baca 1 doang, boleh enggak nih? 1 doang. Walau iktasara ala marratin kana fa'ilan li asli tasbih. Kalau walau seandainya iktasara dia meringkas ala marratin atas 1 bacaan saja, kana fa'ilan li asli tasbih. Dia udah melakukan asal kesunahan tasbih. Boleh. Boleh kalau memang buru-buru baca subhana rabbiyal azim au sami Allahu liman hamidah. Ada objekan ya, ada objekan. Ada objekan. Orang udah nungguin, dia sholat, orang udah nungguin, dia nggak enak, ruku dibaca ruku sekali doang. Subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Itu apa? Adnal kamal. Bukan adnal kamal itu. Itu cukup dia asli tasbih. Dia cukup dikatakan sudah melakukan tasbih itu. Karena asal tasbih 1 tuh. Wa yustahabu iza iktasara alal ba'di ayyaf ala fil ba'dil awqati ba'daha. Wa yustahabu dan disunahkan iza iktasara apabila dia meringkas alal ba'di atas sebagian riwayat maksudnya ayyaf ala fi ba'dil awqati ba'daha. Ayyaf ala dia mengerjakan fi ba'dil awqat pada sebagian waktu-waktunya ba'daha, yang lainnya sebagiannya. Ketika dia sholat maghrib dia bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dia tambahin tuh subuhun kudusun rabbul malaikati waruh 3 kali. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh 3 kali. Nah giliran isya dia bacanya lain lagi. Dia isya dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tambahin nama dia Allahumma laka rakaatu wa bika amantu, gitu maksudnya. Jadi riwayat ini dia baca waktu atau sholat kalau jadi imam jangan panjang-panjang lah. Atau ba'diyah dia baca ini, qobliyah dia baca ini. Tuh, makin kita banyak mengerjakan sunnah, makin dekat kita dengan Nabi itu. Mana? Itu kan begitu. Al ajru ala qadri nasobiki. Itu. Nabi pernah kasih nasihat kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah, al ajru pahala itu ganjaran ala qadri nasobiki, tergantung engkau capeknya bagaimana. Makin capek pahalanya makin banyak kan, makin banyak yang dia baca pahalanya banyakan gitu. Makin banyak dia melakukan sunnah, makin dekat dia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Wa fi waqti akhara, dan pada waktu yang lain ba'dun akhara, dia baca sebagian yang lain lagi gitu. Waktu yang lain dia baca yang lain lagi tuh. Sama ketika dia sholat misalnya takbiratul ihram, habis takbiratul ihram dia baca doa iftitah Allahu akbar. Pertama sholat isya misalnya, sholat isya dia bacanya Allahu akbar kabira, atau maghrib dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah giliran isya dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Doa iftitah ada yang begitu tuh. Doa iftitah ada yang begitu tuh. Itu tujuan apa? Dia biar semua sunnah Nabi dia kerja, digabung boleh, bagus. Dia baca wa ana minal muslimin, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Dibaca lagi tuh semua doa iftitah. Bagus enggak gitu? Bagus. Rukunya dia tambahin lagi subhanallah azimi wa bihamdi, subhanallah azimi wa bihamdi. Dia baca lagi subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Dibaca lagi tuh. Dia baca lagi Allahumma tadi apa? Allahumma laka rakaatu. Dia baca semuanya tuh. Bagus enggak kalau begitu? Pahalanya banyakan gitu. Makin dekat dengan Nabi, kita bilang tadi. Yang pengen makin dekat dengan Nabi, banyakin sunnah. Wa hakaza yaf'alu fil awqati, hakaza begitulah yaf'alu dia mengerjakan fil awqat pada waktu-waktu, semua waktu maksudnya, pada beberapa waktu, hatta yakuna, sampai yakuna adalah dia fa'ilan, tereken orang yang mengerjakan li jami'iha semuanya. Ini dia riwayat yang ini dia baca maghrib, isya dia baca yang ini. Kira-kira semua riwayat Nabi dia baca nggak tuh? Dia kerjain semua hadis-hadis, doa-doa dari Nabi. Ini yang baca doa dulu Nabi.
Nabi itu nur, cahaya. Bukan dari cahaya, Nabi tetap diciptakan dari tanah, tapi Nabi ada cahaya kenabian. Doa yang kita baca adalah doa yang pernah keluar dari mulut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita yakinin itu ada pengaruhnya pada diri kita. Tuh, doa dari Nabi itu, jangankan Nabi, wali aja nih kalau ngomong ada pengaruhnya kepada seseorang, apalagi ini doa Nabi. Kita yakinin tuh, pasti ada pengaruhnya buat diri kita. Tuh, doa dari Nabi. Nabi dulu pernah baca doa ini, kita baca. Nabi pernah baca doa ini, kita baca. Tuh, ada cahaya dari Nabi itu yang kita dapetin. Ada pengaruhnya, kita yakinin tuh. Yang Nabi kerjain pasti ada pengaruh, karena Nabi itu nur ala nur. Tuh, Nabi itu cahaya di atas cahaya. Bukan Nabi diciptakan dari cahaya, tapi Nabi ada cahaya. Tuh, ada cahaya kenabian, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, makanya kita di sini dibilang kerjain tuh pada beberapa waktu sampai ente tereken, ente ngerjain semua riwayat amalan-amalan yang pernah Nabi kerjain. Makin banyak Nabi kita ngerjain, makin dekat kita dengan Nabi kita. Tuh. Wa kaza yang bagi itu. Begitulah yang bagi sepatutnya dituntut. Yang bagi kalau Syekh Nawawi Al-Bantani memaknain yutlab, dituntut. Wa kaza begitulah yang bagi seyogianya ayat Allah mengerjakan seseorang fi askari jamil abwab, zikir-zikir pada semua bab. Maksudnya tadi ketika dia baca doa istiftah, semua riwayat dia baca tuh. Semua riwayat hadis yang dari Nabi dia baca. Nabi pernah doa istiftah, baca ini, baca ini, baca ini, semua dia baca. Tapi catatan jangan jadi imam. Kalau imam itu jangan baca panjang-panjang, satu riwayat aja. Kalau jadi imam tentang sunnah ini, sunnah dari Nabi, gue mau baca semuanya. Kalau kata jamaah, ini imam gak fatihah, termasuk dia ngamalin sunnah ternyata dia. Jadi dosa kalau begitu ya gak? Ini kalau dia sholat sendirian, sekiranya nggak memberatkan orang tuh. Kaza begitulah yang bagi sepatutnya ya Allah dia mengerjakan fi azkari jamil abwab, zikir-zikir pada semua bab. Bab yang dari awal yang pernah kita baca, doa istiftah, doa ruku, itu semuanya riwayat kita baca, makin bagus, makin besar pahalanya, dan makin nambah kedekatan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan tambah pengaruh yang ada yang kita dapetin karena itu ada cahaya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, segitu aja ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal muqaddimata fid din wa dunyal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wal muslimina wal muslimat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.